Baik, aduh, semua kok pada berkumpul ini hujan-hujan. Kenapa berkumpul di sini biar hangat ya, nggak kedinginan ya. Halo, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Selamat malam, waalaikumsalam. Baik. Walaupun kita belum kenal, saya juga nggak tahu namanya siapa. Saya tahunya cuma Bu Retno. Bu Retno ini membawa pasukan segini banyak nih. Saya juga nggak tahu mereka siapa. Coba saya mau tanya dulu nih. Kalau Bu Retno sih nanti aja. Itu yang pakai jilbab hitam itu siapa sih namanya ini? Yang pakai kacamata ini yang sebelahnya Bu Retno. Yang keras ya bicaranya. Iya, salam kenal semuanya. Saya Hairunisa Sanggala, bisa dipanggil Nisa. Di sini saya tergabung dalam gerakan Pejuang Milenial Prabowo. Apa? Pejuang Milenial Prabowo. Wih Pak Prabowo, halo. Ini ada pejuang milenial Prabowo. Kalau disingkat apa? PMP. PMP. Wah, kalau dulu saya SD pendidikan moral Pancasila. Sekarang beda, Pak. Oh, beda ya. Dan sebelahnya Bu Retno siapa? Yang hitam manis ini. Selamat malam semuanya. Saya Ali Mansur Monesa. Bisa dipanggil Ali, bisa dipanggil Al. Saya juga tergabung di Pejuang Milenial Prabowo. Pejuang Milenial Prabowo. Wah. Ya satu lagi siapa nih pejuang milenial? Itu Mbak yang kaosnya ada putih-putihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dimatul Hairia Rambeng. Saya juga termasuk gabungan dari Milenial Prabowo. Milenial Prabowo. Termuda loh. Termuda. Emang udah boleh nyoblos termuda? Udah dalam Berapa? 19 tahun. Oh, 19 tahun ya? Ada yang umurnya di atas 30 tahun nggak ini? Bukan masuk milenial ya? Oh, gitu. Baik. Baik, yang belakangnya? Halo, perkenalkan saya Libra. Saya juga di sini sebagai pemuda atau milenial yang bergabung dengan Pak Prabowo. Wih, Pak Prabowo, genit amat Pak Prabowo. Saya dong, Pak. Baik, yang belakang itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Akmal Timala. Saya juga tergabung Pejuang Milenial Pak Prabowo TY. Ada slogan dulu. Milenial. Jos. Berikutnya. Halo, selamat malam. Saya Muhammad Soleh Siregar, biasa dipanggil Soleh. Saya juga ikut bergabung dengan timnya Pak Prabowo di PMP, tentunya di bagian wilayah Yogyakarta. Oh, Yogyakarta ya. Ini yang dari semua ini yang paling ganteng kelihatannya sampean. Kuliah di mana, Mas? Saya alumni UIN Sunan Kalijaga. Oh, alumni UIN. Baik. Umurnya berapa? Umurnya masih muda, Pak. 27. Oh. 27 ya. Yang sebelahnya? Halo, saya Amsalatul Tasrif, akrab disapa Arif MD. Saya juga salah satu anggota pejuang milenial Prabowo yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Halo Pak Prabowo. Weh, mantap. Supaya siapa ya Pak Prabowo? Mas Ali kenapa kok jadi tegang begitu? Teman-temannya siapa, Mas? Ini siapa ini? Sebenarnya enggak ada. Iya, siapa? Pak Prabowo menang kamu ini. Weh. Siapa Mas namanya? Namanya Mas Ali. Mendukung penuh Prabowo sebagai 01 RI. Kalau yang depan ini kita nggak usah tanya, ini namanya Ibu Retno. Sudah ini. Nah, baik, saya mau tanya dulu nih, Mbak Nisa dulu. Yang pertama Mbak Nisa. Mbak, PMP itu Pejuang Milenial Prabowo itu terdiri dari siapa aja, Mbak? Pastinya kami terdiri dari kalangan milenial ya Pak ya di Yogyakarta, dari berbagai universitas. Jadi beragam kampus tergabung di Pejuang Milenial Prabowo. Oh gitu ya. Ini di luar juga masih banyak nih teman-teman, cuma ruangannya belum nggak sempet nggak muat ini ya. Terlalu penuh. Baik, saya mau menanyakan lagi, Mbak Nisa atau Mas Ali boleh menjawab ya. Ini atau semuanya boleh menjawab. Ini kok Pejuang Milenial Prabowo ya? Itu kalau yang bukan milenial nggak boleh masuk berarti ya? Kayak kalau seperti saya gitu umurnya 50 tahun nggak boleh ya? Diutamakan milenialnya. Diutamakan milenial ya. Baik, saya tanya nih, siapa yang mau jawab? Yang belakang boleh, Mas Ali boleh. Kenapa kok milihnya Pak Prabowo? Siapa yang mau jawab? Oke, apa Mas? Milenial Prabowo
artinya generasi muda, kaum akademis yang mengapresiasi momentum tahun politik sebagai kecintaan nasionalisme dan kemudian memilih Pak Prabowo sebagai salah satu paslon, dan insya Allah beliau menang karena kita melihat bahwa Pak Prabowo ini salah satu paslon yang sangat konsisten dalam mencalonkan dirinya sebagai pilpres. Beliau berkali-kali kalah, namun beliau tetap maju. Artinya beliau punya tekad baik yang kemudian beliau bertahankan hingga saat ini. Oh gitu Mas? Ya. Oh mantap. Ada nambahin nggak? Kenapa milih Prabowo? Mbak Nisa? Iya, mungkin begini Pak. Saya melihat dari sosok Prabowo patut ditiru anak muda. Dan satu dari segi dari sikap kenegarawannya, kemudian beliau memiliki sikap pantang menyerah, dan itu saya pikir perlu dicontoh anak muda. Kemudian beliau mempunyai jiwa karismatik ya Pak ya. Dan jiwa-jiwa yang beliau miliki, saya pikir di era sekarang ini milenial harus bisa menjadikan Pak Prabowo menjadi sosok figur yang yang benar-benar better lah Pak buat kalangan anak muda. Karismatik, pantang menyerah ya. Pantang menyerah. Bentar. Saya mau nanya, itu wajah-wajah belakang itu kok kelihatannya mudah menyerah. Emang udah diputus pacarnya? Tuh, kamu. Iya, semester berapa? Saya semester. Udah punya pacar belum? Belum. Oh. Mau contoh semangat Pak Prabowo nggak untuk pantang menyerah? Kalau bicara semangat, 100% semangat untuk kemudian mendukung Pak Prabowo. Dan bukan hanya yang dibicarakan untuk semangat hari ini, tapi hari ini sampai ke titik kemenangan Pak Prabowo di Indonesia. Apa? Titik kemenangan. Oh, sampai kemenangan. Udah berapa kali ditolak? Pacar? Belum. Oh. Baik, ini Mas yang ganteng ini di tengah ini. Apa yang bisa diambil dari Pak Prabowo untuk anak-anak muda kita sekarang ini? Bagi saya, Bapak Prabowo itu sosok figur yang sangat menginspirasi tentunya. Beliau sering sekali memberikan motivasi kepada anak muda, sehingga terbentuklah sebuah perkumpulan yang kita sebut sekarang PMP berkat perjuangan dari seorang Bapak Prabowo. Berulang kali beliau menyampaikan bahwa semangat juang dan nasionalisme itu harus tertanam dari sejak ini. Untuk itulah kenapa kemudian PMP itu sangat dibutuhkan untuk memberikan dampak yang positif kepada generasi muda. Saya pikir itu salah satu keunggulan dari Bapak Prabowo karena sangat akrab dan dekat dengan pemuda dan pemudi tentunya. Terima kasih. Wah. Pak Prabowo inspirasi. Mas, apa yang bisa diambil dari Pak Prabowo ini untuk kalangan milenial ini? Wah, kalau melihat sosok Pak Prabowo itu Pak, sebenarnya sangat banyak yang tertanam di dalam diri Pak Prabowo yang perlu kita petik. Sebenarnya Pak Prabowo itu seorang sosok pemimpin yang ideal menurut saya Pak. Karena dari 4 yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti amanah, tabligh, fatonah, dan sebagainya itu ada di dalam diri Pak Prabowo. Bahkan Gus Dur pun itu bilang kalau pengen lihat seorang sosok yang ikhlas dan pemimpin yang amanah, lihat Pak Prabowo. Karena itu sudah dibuktikan dari sejak mudah-mudahan teman-teman milenial yang lain juga. Sekarang yang perempuan ini. Yang mana dulu? Yang mana dulu? Yang muda boleh. Yang mana dulu? Yang muda. Ayo, kamu dulu. Kalau dari saya sendiri, ya. Dari beberapa tahun Pak Prabowo mencapres gitu, jika berbagai macam pilihan pun saya tetap memilih Pak Prabowo gitu. Sebegitu cintanya saya dengan Pak Prabowo. Ketika Pak Prabowo maju sebagai capres pada 2019, saya juga salah satu milenial gitu yang ikut menggerakkan supaya Pak Prabowo maju di garda terdepan, dan tentunya saya tidak menyerah karena Pak Prabowo juga tidak menyerah gitu. Itu yang membuat saya yang patut saya inspirasikan gitu sebagai seorang pemimpin. Begitu juga dengan anak muda yang sekarang, karena Pak Prabowo sendiri memberikan wadah buat para pemuda untuk
menyalurkan aspirasinya gitu terhadap negara ini. Untuk itu kapanpun dan dimanapun Pak Prabowo pilihannya. Kamu udah punya pacar belum? Sudah. Wah, pacarmu punya apa? Makanya semangatnya sama ya. Jadi kalau pasanganmu tidak semangat atau konsisten Pak Prabowo, Langsung Oke, terima kasih. Sekarang kamu nih, kamu apa? Gimana Pak Prabowo? Nah, saya sangat terinspirasi oleh Pak Prabowo. Bagaimana sangat ingin peka dalam masyarakat yang di sini membutuhkan Pak Prabowo semuanya. Halo Pak Prabowo. Saya nggak tahu lagi, pokoknya saya sangat ngefans. sangat ini banget. Fans berat ya. Apalagi perjuangan Bapak itu dari sedikit selama menjadi bukit. Nanti diajak naik kuda. Baik, terima kasih teman-teman. Sekarang pertanyaan saya berikutnya nih. Saya kan ke Bu Retno deh 1-2 patah kata. Bu, ini Ibu tuh menangkap apa dari teman-teman milenial kok sampai Ibu ngumpulin ini? Apa Bu sebetulnya gini? Sebenarnya ini adalah wadah ya buat mereka semua yang memiliki beberapa idealis yang pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa, sehingga kami dari Partai Gerindra ini membentuk PMP Pejuang Milenial Prabowo. Ini adalah wadah buat mereka. Satu, bagaimana berpolitik yang benar, politik praktis yang benar, karena kelak nanti anak-anak ini, adik-adik ini meneruskan kita semua yang sudah tua, sudah bukan milenial. Tapi kita tidak anti milenial loh ya, kita tetap mengikuti eranya mereka, walaupun kita juga sangat kadang-kadang kebondal-bondal kan wis tuh. Tapi intinya kami bangga dengan anak-anak, dengan adik-adik kita semua yang sangat luar biasa pola pikirnya, kemudian sangat luar biasa semangatnya, dan begitu mencontoh figur sosok dari Pak Prabowo itu sendiri yang tidak mengenal lelah, yang negarawan sejati, yang sangat ikhlas dan seterusnya. Itulah yang mereka, saya selalu tanya apa sih? Dan itu dia salah satunya, salah duanya, salah tiganya, contoh-contoh dari itu semua. Dan mereka sangat luar biasa semangatnya, idealisnya, dan memang kita Partai Gerindra mewadahi milenial ini. Next generasi berikutnya ada di masa depan bangsa ini, ada di tangan mereka semua. Baik. Bentar, sekarang pertanyaan yang cukup penting ini buat teman-teman milenial pendukung Prabowo Subianto, PMPS. Ya, Mas Ali ya? Ya, Pak. Mas, kemudian apa yang kira-kira bisa dilakukan teman-teman milenial di PMP untuk membantu Pak Prabowo? Ya, baik dalam mungkin programnya atau apa? Apa Mas Ali? Oke, kalau berbicara bagaimana program kita ke depan untuk kemudian keseriusan kita dalam membantu Prabowo, saya rasa milenial siap untuk kemudian bersinergitas langsung dengan tim pusat dan kemudian tim-tim di berbagai daerah masing-masing. Namun ketika berbicara tentang milenial Jogja, kita akan selalu melakukan gerakan-gerakan galeria, memberikan pemahaman-pemahaman politik, bahkan bakti-bakti sosial terkait dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, mengatasnamakan pejuang milenial Prabowo untuk menjawab semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan memberikan pemahaman-pemahaman politik yang kemudian saat ini di Indonesia sangat minim dan dalam tanda kutip negatif ketika orang mendengar politik itu selalu menggarisbawahi bahwa ada hal-hal negatif di dalam. Nah, kami milenial Prabowo tidak hanya berbicara tentang kemenangan Prabowo, tapi kemenangan Pak Prabowo itu yang paling utama. Dan yang kedua adalah memberikan pemahaman-pemahaman politis, pemahaman nasionalisme terhadap masyarakat dan generasi-generasi setelahnya, agar komitmen dan kecintaan serta minat berpolitik di suatu negara tetap terbangun dan terjaga, karena kita sebagai manusia adalah makhluk politik atau disebut John Political. Oke, wah, kalau begitu dengan semangatnya Pak Prabowo melakukan kegiatan-kegiatan yang sebagaimana yang
didengungkan atau diinginkan oleh Pak Prabowo Subianto. Mbak Nisa, nah nih mungkin ada nggak rencana, maksud saya rencana-rencana kegiatan yang disusun berdasarkan spirit dan motivasi Pak Prabowo bagi teman-teman di grup PMP? Apa Mbak Nisa? Pastinya ya, untuk rencana-rencana kegiatan yang kami akan lakukan untuk dekat ini, yang pertama di tanggal 3 kami akan menyambut kedatangan beliau di Yogyakarta. Yang pastinya tidak hanya kami yang dilibatkan, tapi banyak aktor yang kami libatkan, mulai dari para anggota DPR, DPRD, kemudian para purnawirawan, terus ibu-ibu gitu kan, dan pastinya para milenial gitu Pak. Kemudian di tanggal 9 kami akan mengadakan talk show bersama para aktor, pastinya salah satu yang kami akan hadirkan dari anggota DPR gitu kan, beliau adalah Ibu Retno Sudianto selaku Sudianti beliau selaku anggota DPR Komisi A Dapil Sleman Utara Pak, dan beliau kebetulan salah satu pembina kami di PMP DIY ya Pak ya. Dan harapannya buat kalian semua kaum milenial bisa nanti bergabung dengan kami di tanggal 9 dan di tanggal 3 gitu. Ngomong-ngomong ada berapa banyak nih sementara ini PMP ini kelihatannya baru terbentuk, tapi kok kalau mahasiswa semua, muda-muda semua, itu ada berapa kira-kira? Sekitar berapa Mas? 200-an lebih. Sekitar 200-an lebih ya? Tapi masih terbuka nggak? PMP untuk anggota PMP saat ini sekitar 200-an lebih. Dan kemudian kami tidak berhenti sampai di sini. Kami tetap mengajak seluruh generasi milenial untuk kemudian bergabung di PMP dengan gagasan, bukan asal bergabung. Tapi dengan gagasan dengan ya. Gagasan. Sebagai anak muda harus punya gagasan. Karena pemimpin yang kita pilih pun punya gagasan Pak Prabowo salah satu. Boleh teman-teman sekalian, boleh nggak beri salam buat Pak Prabowo dari PMP? Gimana teman-teman sekalian menyapa Pak Prabowo? Halo Pak Prabowo. Presiden 2020. Ulangnya semangat. 1, 2, 3. Halo